Iya, saya sendiri. Ada yang bisa dibantu? Iya, iya Ibu, aku itu enggak tayangan Ibu, aduh saya sangat ini Bu, apa ya, eee eee, tertarik dan semoga bisa membantu. Oke, kenapa nih Pak kok tertarik dengan tayangan saya? Ada apa ini? Ya, istri saya kan kejadiannya belum lama, jadi saya cari-cari solusi lewat medsos, lewat teman-teman, itu belum mendapatkan yang terbaik gitu Bu. Istri saya Nih, sebentar, TKI sebentar, di sebentar, Australia. sebentar. Karena saya lagi live nih, secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Istrimu baru-baru ini ke Australia. Sudah setahun lebih. Oh, sudah setahun lebih di Australia nih. Ada yang bisa Ya, dibantu nih dengan keadaan itu? di sana terlibat apa ya, asmara lah gitu dengan laki-laki lain. Terlibat asmara dengan laki-laki lain di Australia. Ya, ya, Heeh. karena mungkin entah bagaimana ceritanya, mereka juga nutup-nutupin, tapi akhirnya terjadi perselisihan dan masalah timbul karena mereka masing-masing kan punya keluarga gitu. Oke, terus? Nah, istri saya itu merasa untuk menghindari zina karena didesak terus oleh si laki-laki itu. Uh, Awalnya hubungannya biasa saja, Mm-mm. tapi setelah berjalan waktu, yang laki-laki butuh seks, yang perempuan butuh tumpangan, karena istri nggak bisa nyetir, dan lain-lain, akhirnya terjadi hubungan saling membutuhkan, Saling menguntungkan. dan menguntungkan juga. Mm-mm. Tapi karena mereka sadar punya keluarga, lama-lama kan risih. Nah, istri saya dengan apa itu membenarkan keadaan untuk menghindari zina itu bikin surat nikah, katanya dia ngeliat di YouTube atau di medsos itu ini boleh kata dia karena jauh dari suami kan nggak mencari nafkah dari Indonesia, nggak ngasih dia, alasannya seperti itu. Ada dengan surat-surat apa itu seperti mereka yang lakukan itu aku juga nggak tahu ya, Mm-mm. katanya mereka menikah gitu, mereka menikah Mm-mm. mungkin tujuannya untuk menghindari zina gitu. Mm-mm. Dan suaminya ini di sana, katakanlah suami kedua, itu kan namanya udah suami, udah menikah, istri saya menganggapnya udah sah, kok nggak ngasih nafkah gitu, Mm-mm. hanya batinnya saja gitu, istri saya kecewa gitu, kamu kan suami saya, itu waktu saya belum tahu gitu, dia pakai aturan dia sendiri, Oke. jadi akhirnya berselisih mereka gitu. Nah, karena lama-lama nggak nyaman, yang lakinya ini pergilah, berakhir aja sampai di sini. Nah, yang perempuan ini kan otomatis nyari-nyari terus, kamu gimana sih, katanya kita nikah gini-gini. Akhirnya karena nggak tahu, istri saya tuh mengadu ke istrinya, cari-cari nomor, tak tahu dari siapa. Istrinya kebakaran jenggot yang di sini, babi buta gitu. Mm-mm. Ngancam-ngancam dia di Australia, mau menyebar informasi ke messenger semua orang di Australia, Facebook dan lain-lain gitu ya. Akhirnya keluarga saya ya terbawa-bawa, saya juga ya jadi ya gimana, nggak bisa banyak melakukan komunikasi karena keterbatasan jarak. Mm-mm. Itu ceritanya kira-kira seperti itu. Sekarang istri saya dalam mental yang down, nggak tahu harus bagaimana. Ya perlu dukungan secara moral lah, dan perlu di sana emang ya keterbatasan, nggak bisa bahasa, nggak ada kemampuan untuk mengendarai kendaraan gitu. Jadi harus menggantungkan kepada orang lain. Itu mungkin awalnya dari situ. Gimana kira-kira misalnya bisa membantu atau ada nasihat atau gimana? Biar masalah Sebentar. kayak gini nggak ketimpa ke orang-orang kita atau para TKI yang merasakan hal yang sama gitu loh Bu, maksud saya. Untuk kedepannya, untuk antisipasi juga gitu. Oke, sebentar.
Intinya adalah Ya. Anda tetap menerima istrimu. Saya harus menerima dengan anak. Oke. Dengan apa yang terjadi, engkau menerima dia apa adanya. Iya, Maaf, seandainya dia melakukan hal yang sama lagi, itu di luar pengetahuan saya, nanti saya nggak bisa berpikir sekarang. oke. Karena saya kasih hanya kesempatan kali ini. Lain kali berarti kamu bukan cari solusi keluarga, kamu menambah masalah. Oke, nah sekali lagi nih kalau merantau itu memang siapa sih yang nggak butuh seorang pendamping Bapak. Jadi saya pribadi nih walaupun saya punya suami, saat ini saya nggak bersama suami saya bisa kok mencari laki-laki lain dalam hidup saya. Dan saya juga nggak bisa mengendarai sepeda motor ataupun saya membawa mobil. Itu bukan alasan untuk kita tidur dengan laki-laki lain. Itu menurut pendapat saya. Jadi untuk ini adalah sebenarnya sama-sama pingin dan sama-sama menikmati dan ya udah lo jual gue beli gitu Pak, intinya. Dan untuk kedepannya, Ya, nih sebenarnya sebagai seorang perempuan harus independen dong. Hanya karena pingin naik di mobil orang bukan berarti saya sebagai perempuan harus dinaikin oleh laki-laki tersebut. Karena kita punya harga yang lebih mahal daripada sebuah naik mobil. Jadi sebenarnya mental down ya resiko dong. Enak aja kamu kemarin dinaikin orang, sekarang kamu bilang mental down. Ya tanggung jawab dengan resiko yang ada. Ini kalau mbaknya lagi dengerin ya, saya cuma ingin bilang bahwa sebagai perempuan bukan alasan kamu bekerja nggak punya transportasi terus kamu dinaikin orang. Itu bukan alasan menurut pendapat saya, Bapak. Jadi saya minta maaf, saya juga perempuan. Tapi tidak bisa dijadikan alasan karena kebutuhan terus meminta belas kasihan sama orang lain. Saat kita berani melangkah keluar dari rumah, segala resiko itu pasti ada, Bapak. Halo? ya, Jadi ya, kalau solusinya buat seorang seorang istri yang ada di luar negeri dia sudah tahu Bapak. Jadi kalau dia saat ini lagi terpuruk, hanya dia yang bisa membuat dia bangkit. Nggak ada siapa-siapa. Karena sebelum dia jatuh ke lubang ini, dia sebenarnya sudah tahu resikonya mencintainya istri orang. Bukan hanya dia yang hancur. Bagaimana dengan anaknya, bagaimana dengan suaminya? Benar nggak? ya, Jadi hari ini sampean yang cari solusi agar menguatkan batin dia. Ini aneh. Harusnya dia yang harus kuat. Seharusnya sampean yang terluka, tapi kamu adalah laki-laki hebat yang tetap berdiri tegar. Saya nggak bisa menguatkan lagi perempuan lain, Pak. Saya cuma ingin bilang kamu hebat itu aja. Saya nggak ada solusi. oh, baik. Jadi saya nggak ada solusi buat orang yang memanfaatkan keadaan dengan alasan untuk mencari nafkah. Saya minta maaf. Maaf, bisa saya kasih sedikit awalnya. Siap. Awalnya itu tidak ada hubungan apapun, tetapi istri saya selalu dipancing-pancing. Ya artinya mungkin saya nggak tahu apa istri saya duluan atau laki-laki duluan. Tapi kalau menurut saya kan kenal dia udah 21 tahun. Itu dia kalau nggak dipancing-pancing tuh awal laki-laki dia nggak bakal mau sebetulnya. Bapak, saya perempuan. Hampir 40 Ya, tahun saya punya umur. Tentunya saya lebih tahu ya, sifat perempuan dibandingkan dengan Bapak yang mencintai dari luar. Kalaupun perempuan Bapak dipancing kalau hatinya tidak dibuka, nggak bisa masuk itu coro, Pak. Jadi kalau Bapak sekarang membela istrimu, itu kesalahan laki-laki. Tidak bisa, Bapak. Laki-laki hanya mengetuk pintu. Dibuka atau tidaknya itu tergantung dari perempuan. Seberapa laki-laki mancing, kalau perempuannya tidak terpancing, nggak jadi, Bapak. oke. Saya perempuan. Perlu Anda tahu saat saya janda, suami saya pergi dari saya janda, saya nggak merawat anak-anak saya, semua orang taunya saya adalah perawan, ada laki-laki masuk ke kamar saya, Bapak. Saya bekerja, dia masuk ke kamar saya, dia juga mancing-mancing, Bapak. Di saat saya ingin melakukan, nggak ada yang tahu. Tapi saya takut sama Tuhan saya. Dan saya bilang,
Mas mau ngapain masuk kamar saya? Oh enggak, kenal, pingin lebih dekat lagi. Nek kamu pingin nompaki saya, ngomong aja Mas, kesuwen. Kenapa? Seorang laki-laki masuk di kamar, walaupun tidak terjadi apa-apa, kalau sudah masuk kamar perempuan, orang di luar sana sudah mikir lek sampean nompaki saya. Saya ngomong kayak gitu sama laki-laki tersebut. Akhirnya lakinya mentalnya down. Tapi kalau saya, "Ah, Mas, jangan dong, jangan, tapi dibukain, Pak. Bapak sebagai laki-laki nih, perempuannya nggak mau maksa. Itu pintu keluar, Pak. Saduk manuke ucul, Pak. Kalau memang tidak mau loh ya. Ya, Saduk manuke ucul, nggak mungkin bisa melakukan apapun. Jadi jangan jangan percaya bahwa saya dipaksa, nggak ada. digoda. Digoda, digoda kalau nggak tergoda, Bapak boleh telanjang di depan saya, tapi saya nggak nafsu. Ya kira-kira gitu sebabnya menurut si perempuannya. Tapi masalah timbul yang sekarang itu pihak istrinya laki-laki di sini di seberang, bukan yang di tempat kejadian itu nggak terima sama sekali, membabi buta. Ya jelas Bapak, perempuan mana yang rela suaminya tidur sama perempuan lain? Wajar. Wajar, Tapi Bapak. seolah-olah dia nggak ini apa, nggak bisa menyalahkan suaminya. Dia bersikukuh bahwa istrimu yang goda gitu. Kan Ya, perempuan udahlah, namanya karena penggoda, Pak. Kalau perempuan kan namanya penggoda, bukan laki-laki penggoda, Bapak. Jadi jeleknya kan ke perempuan. Jeleknya jatuhnya kan ke perempuan, Bapak. Karena itulah kita sebagai perempuan pintu gawangnya. Kalau kita yang nutup nggak bisa masuk, Bapak. Saya tidak menyalahkan Bapak, saya tidak menyalahkan istri yang sana. Intinya adalah secara logika nggak akan bunyi kalau satunya pergi, Bapak. yang satu udah pergi. Satunya pergi, makanya nggak jadi. Makanya sekarang kalian tahu. Kalau mereka diem-diem aja, tepuk tangan, kalian nggak tahu. Karena mereka sudah pergi. Yeah. Sudah puas, Pak. Yeah. Kalau laki-laki jatuh cinta, itu nyoba, Pak. Kalau perempuan jatuh cinta, ngepol, Pak. Itu bedanya laki-laki dan perempuan. Jatuh cinta, itu nyoba. Laki-laki itu nyoba kalau di luar itu, Pak. Ya lebih memilih istrinya lah daripada perempuan lain. Bener nggak? Terus kira-kira nasihat apa ke depannya untuk mencegah hal kayak gini, Mas? Kalau saya secara pribadi, saya sebagai perempuan, ya dia harus jaga diri, Pak. Tidak semua laki-laki seperti Bapak yang mau menerima istrinya untuk yang kedua kalinya. Saya difitnah bahwa saya itu tidur sama laki-laki, tapi saya bilang, saya tidak melakukan itu. Walaupun suami saya mengatakan saya berselingkuh, tetapi saya tidak selingkuh. Bahkan suami saya itu menikah dengan orang lain lagi, saya tetap ada di sini. Intinya adalah kalau dia nggak melakukan, nggak usah bilang, ya karena saya dituduh, ya saya nyoba dong. Bukan itu. Saya dituduh, saya kan nggak akan melakukan. Tip ke depannya, ya jangan lakukan. Banyak orang-orang selingkuh itu bangga. Lah saya dituduh selingkuh sama suami saya nggak selingkuh, ya udah saya coba sekalian. Saya nggak setuju dengan kata-kata itu. Kalau saya nggak selingkuh, dituduh selingkuh, kamu mati pun saya nggak akan selingkuh. Karena selingkuh itu murah, Pak. Murah. Ditoel-toel gitu, kamu kira cantik banget gitu. Enggak, laki-laki nyoba, Pak. Jenengan sebagai laki-laki mungkin bukan yang saya maksud. Tapi di luar sana, bisa noel perempuan itu udah bangganya setengah mati. Terus diceritain ke tetangga-tetangganya. Saya merasa bangga jika engkau adalah bapak saya. Karena hatimu terlalu suci dan bersih. Tapi percayalah kesucian dan kebersihanmu, engkau jaga dan Tuhan akan memberkatimu, Bapak. Saya masih percaya itu, karena saya melewati semua kehidupan ini tujuannya di akhir, bukan di sekarang. Saya hanya proses. Jadi saya merasa harus move on, harus fokus ke diri sendiri. Tapi kan dia masih istri saya, statusnya ibu dari anak-anak saya. Bagaimana saya nggak ingin mempertahankan gitu. Kalau dia hanya mau, tapi kalau saya kasih kesempatan dia sampai mengulangi lagi, ya saya akan cut gitu.
Saya bahkan sekarang hati-hati mengangkat kasus ini ya, karena takut keluarganya tahu, jadi sia-sia dia ke sana untuk memegang keluarga demi keluarga, tapi dengan kejadian kayak gini untuk apa gitu. Intinya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya bangga atas dirimu, Bapak. Jika engkau adalah ayahku, kamulah orang yang saya banggakan. Karena engkau mau menerima istrimu apa adanya. Sementara saya sebagai perempuan pun belum tentu semulia itu hati saya terhadap diri saya sendiri. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa nasihati istrimu. Saya nggak bisa. Saya minta maaf. Sebagai bukti atas tuduhan yang perempuan yang di sana juga, dia kan mengejar-ngejar saya, mengejar-ngejar keluarga saya, mengancam-ancam, tapi saya Ngancam untuk? santai saja gitu. Ngancam untuk? Bahkan menghancurkan istri saya dan mungkin keluarga saya karena saking nggak terimanya gitu. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita kecuali kita sendiri, Pak. Oke. Jadi kehancuran itu hanya nunggu dari istrimu aja. Kalau istrimu masih main lagi, percayalah cepat atau lambat kekuatanmu akan rapuh juga. Itu aja. Sehebat apapun dirimu, sekuat apapun dirimu sebagai laki-laki, jika pasanganmu yang meruntuhkan pondasi rumah tanggamu, ya kelar, Pak. Iya. Iya, iya. Saya mengorbankan diri dalam posisi tidak bekerja karena saya bekas pernah PHK ya tahun lalu, 2 tahun lalu. Akhirnya saya cari solusi pengen ke sana bersama istri, tapi yang dapat visa istri, saya nggak jadi berangkat. Nah, setelah itu saya mau ke bagi jauh lah ke Amerika, dapat visa, udah dapat berangkat, dan beli tiket, hotel saya beli sendiri. Demi anak-anak saya nggak tega gitu, jadi saya cancel karena untuk anak-anak saya udah seperti itu, Miss. Jadi terima kasih, misalnya sangat berguna bagi saya. Oke, siap. Terima kasih ya, Bapak. Emosi, tapi ya gini lah, saya melampiaskan. Saya juga sempat agak bingung, tapi kan saya laki gitu, harus bagaimana? Wajar, Pak. Sampean manusia. Tidak mudah gitu, tidak Bukan, mudah. sebenarnya Pak, sebenarnya laki-laki itu bisa nangis, laki-laki itu berhak nangis, tapi terlalu jahat dunia itu menganggap bahwa laki-laki itu tidak boleh lemah. Laki-laki juga sama punya perasaannya, cuman dindingnya aja lebih tebal, lebih kuat. Tapi saya rasa Bapak juga nangis, Bapak juga kecewa, Bapak juga hancur. Bagaimanapun Bapak bertahan hari ini demi keluarga. Ya. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Miss. Semoga sehat selalu. Begitu. Siap Bapak, terima kasih. Oke. Terima kasih. Tergores hati saya sebagai seorang perempuan, lagi-lagi curhat, dia tidak memperjelekkan istrinya, dia tetap membanggakan istrinya. Apakah ada yang salah dengan semua ini? Saya rasa enggak ya. Tapi sungguh miris sekali jika semua harus terjadi. Laki-laki selalu punya label kuat, laki-laki selalu punya label hebat, tapi laki-laki juga manusia, punya hati dan perasaan. Laki-laki juga berhak nangis, Mbak. Laki-laki berhak kecewa juga. Ya, kita sebagai perempuan tahu diri aja deh. Saya no comment terlalu jauh karena saya tidak ada di posisi mereka dan saya bukan siapa-siapa. Salut aja sama bapaknya, tetap mempertahankan istrinya apapun yang terjadi. Tidak semua laki-laki bisa seperti itu aja. Saya no comment lebih banyak lagi ya. Kayaknya sedih banget, luka banget. Sebagai perempuan gimana sih rasanya dikhianati dan mengkhianati? Tapi itu di luar ranah kita sih. Ya udah, nggak apa-apa ya. Yang merantau yang suaminya bagus, tolong deh dikondisikan teman-teman. Dikondisikan, jangan sampai ini terjadi.
sedih juga ya. Banyak sekali ternyata masalah-masalah di luar yang secara langsung dan tidak langsung kita sadari itu ada di mana-mana. Kekecewaan dan kemarahan itu ada punyanya siapa saja. Saking cintanya kayak nggak ada wanita lain, betul. Jadi, sudahlah. Nggak ngerti apa yang harus terjadi ya. Ya sudah, kita nikmatin aja. Terima kasih Mbak Sri Mulyani yang sudah nyawer. Terima kasih sekali. Eh, Mbaknya yang nggak suka curhatan bapaknya mau di skip. Laki-laki juga berhak curhat, Mbak. Jadi jangan ya, jangan menghakimi kita ya. Laki-laki juga berhak untuk curhat kok. Bukan hanya perempuan saja. Jadi saya harap untuk itu wah, jangan macam-macam ceritanya ya. Duh, saya itu kok jadi ngeri gitu loh. Ada-ada saja ya. Cerita-cerita ini semakin aneh-aneh saja ya teman-teman ya. Saya sendiri kok malah bingung toh. Harus seperti apa dan bagaimana. Jadi, aduh, jegek lan bingung. Nggak tahu deh saya mau ngomong apa lagi nih. Opo meneh bantu Miss. Sebentar. HP ku sampai legrek ya. Topiknya apa toh Mbak neraruh aku iki. Enek mas-mas curhat bareng. Baik telepon. Ping 1 saya kejaran ya apa sih telepon. Halo?